wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Islam dalam kajian akademik kesarjanaan. Studi Islam, Studies Islamik Al-Islamiyah Madrasah adalah upaya pengkajian Islam dengan menetapkan metode ilmiah khususnya dalam konteks sosial. Objek ilmiah studi Islam sering diistilahkan dengan Islam pada 3 tingkatan, yang pada dasarnya studi-studi keislaman tidak pernah terlepas dari satu tingkatan ini, baik dalam tatanan wahyu, pemahaman atau pemikiran, dan pengamalannya dalam masyarakat. Macam-macam ilmu. Yang pertama, ilmu alam. Ilmu pengetahuan alam itu bermula dari rasa ingin tahu, yang merupakan suatu ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda sekelilingnya, alam sekitar, bulan, bintang, dan matahari yang dipandangnya. Bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu pada manusia adalah merupakan karunia Allah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah kepada malaikat, bahwa malaikat menciptakan seorang khalifah Adam alaihissalam di muka bumi. Kemudian Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruh ciptaannya. Selanjutnya ilmu sosial. Profesor Dr. B.J. Bauman mendefinisikan ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perhubungan sosial antara manusia dengan manusia, antara manusia dan golongan manusia, serta sifat dan perubahan-perubahan dari bangunan dan sebuah pikiran sosial. Ia berusaha mencapai sintesis antara ilmu jiwa sosial dan ilmu bentuk sosial, sehingga dapat memahami kenyataan masyarakat dalam hubungan kebudayaan umumnya. Ilmu humaniora. Pembahasan mengenai humaniora tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial, sebab humaniora juga menempatkan manusia sebagai objek kajiannya. Perbedaan yang sangat tipis antara ilmu sosial dan humaniora adalah ilmu sosial mengkaji tingkah laku manusia dengan manusia lainnya ketika dia berinteraksi, sedangkan humaniora adalah mempelajari aspek etis dari interaksi itu atau aktualisasi dari potensi manusia dalam wilayah pikiran, rasa, dan kemauan. Islam sebagai doktrin dan ajaran. Islam merupakan agama yang multidimensi yang dapat dikaji dari berbagai aspek, baik dari tinjauan budaya, sosial, maupun dari aspek doktrin. Agama Islam apabila ditelaah dari aspek doktrin, maka yang akan muncul adalah ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri, yang bisa saja ajaran tersebut tidak dapat diganggu-gugat kebenarannya. Dalam makalah ini kita akan membahas tentang teologi doktrin, ajaran Islam yang bisa dikenal teologi ilahi, yakni iman, Islam, dan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan Islam sebagai realitas sosial sejarah. Interdisiplin. Pendekatan akan terjadi bila sebuah disiplin ilmu didekati dengan pendekatan disiplin ilmu lainnya, disebut saja gabungan pendekatan sosiologis dan historis atau sosiologis dengan psikologis. Aspek ilmu hukum Islam bisa didekati dengan pendekatan psikologis atau sosiologis atau fenomenologis. Interdisiplin ini sungguh berguna para kajian keislaman, karena sebuah objek kajian akan dapat dipahami dengan lebih detail, dan seringkali kajian keislaman yang menggunakan sebuah pendekatan tidak bisa menjelaskan sebuah fenomena, lalu bisa dijelaskan dengan kajian yang mengambil objek yang sama tapi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, Islam sebagai pemikiran. Pemikiran Islam dibangun dan dikembangkan berdasarkan anggapan dasar atau paradigma tertentu. Di atas asumsi inilah sebagai perspektif dan metodologi,
pemikiran keislaman ditegakkan, demikian pula asumsi. Dasar penting bagi Muhammadiyah sebagai fondasi bagi pengembangan pemikiran keislaman untuk praksis sosial, karena pembahasan asumsi mengenai hakikat, pandangan keagamaan, posisi Islam, sumber, fungsi, metodologi pemikiran Islam sangat signifikan untuk menentukan cara kerja epistemologi pemikiran keislaman dan pendekatan maupun metode yang dipergunakan. Baik, kesimpulan dari 3 klarifikasi ilmu pengetahuan tersebut, satu dengan yang lainnya tidak bisa terpisahkan. Dengan kata lain, ilmu alam tidak bisa terlepas dari ilmu sosial dan humaniora. Humaniora tidak bisa terlepas dari ilmu sosial dan ilmu alam. Begitu juga dengan ilmu sosial tidak bisa terlepas dari ilmu alam dan humaniora. Ketiganya saling berkaitan, walaupun tanpa pemisahan atau pembagian pengetahuan, bukanlah berarti ilmu itu tidak terkait satu sama yang lainnya. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.